Hai teman-teman semua, hari ini kita rencananya mau pergi ke Bali Zoo ya. Nah, kenapa aku pengen pergi ke Bali Zoo hari ini? Karena terus terang aja sebenarnya aku suka banget sama binatang. Dan aku memang belum pernah ke Bali Zoo sebelumnya. Nah, kita lihat aja ya, ada apa aja nanti di Bali Zoo. Nah, seperti yang teman-teman lihat, jalanan hari ini cukup sepi ya dan lengang. Jadi sama aja ketika di map disampaikan kita akan sampai sekitar 25 menit sampai 30 menit. Aku yakin kita pasti akan sampai tepat waktu. Nah, hari ini sendiri teman-teman tujuanku itu sebenarnya mau ke Ubud ya. Dan memang kita mampir ke Bali Zoo. Nah, menurut informasi yang aku dapat, katanya nih di Bali Zoo itu ada hewan-hewan yang memang dilepas liarkan. Wah, seru banget kan? Nah, makanya aku pengen lihat hewan-hewan apa aja yang dilepas liarkan. Sebelum kita lihat nih, kita masuk dulu ya untuk cek tiket dan lain sebagainya. Untuk tiketnya tadi aku dan teman-teman belinya via Traveloka. Nah, itu di harga 110. Kalau di normal price-nya mungkin sekitar 130 sampai 135. Ya, lumayan lah. Hitung-hitung menghemat sedikit. Nah, untuk masuk ke dalam Bali Zoo-nya, ya itu sama seperti tempat-tempat wisata pada umumnya di Bali. Kita harus scan barcode dulu ya. Kemudian ada sedikit data-data diisi melalui KTP. Nah, kemudian baru deh kita diizinin masuk. Oh iya, terlebih sebelumnya ada yang kelupaan, mohon maaf. Cek suhu tubuh dan wajib cuci tangan ya. Dan plus harus menggunakan masker. Oke teman-teman, sekarang kita udah masuk nih ke dalam. Ternyata pertama kali yang dilihat adalah ada rusa, dan memang ini bener-bener keren banget. Tuh. Ya, meskipun nampaknya seperti bambu-bambu yang menjadi pagar, tapi sebenarnya untuk kawasan rusa, aku nggak tahu itu wallaby atau kanguru ya. Tapi mereka semua dilepas liarkan dan kita bisa lihat. Nah, silakan teman-teman menikmati. Terus terang sih, jujur gemes banget, pengen megang, pengen ngasih makan dan lain sebagainya. Cuman ada aturan, kalau kita mau kasih makan, udah ada titik-titik di mana kita bisa beli makanannya untuk mereka, ya. Dan harganya murah-murah, teman-teman harus kasih makan mereka ya. Nah, yang berikutnya kalau mau pegang itu disarankan sama kiper-kipernya untuk jangan dipegang, ya. Kita cukup memberi makan dan melihat. Oke teman-teman, kita patuhin aja aturannya untuk jangan memegang hewan-hewan yang liar atau binatang yang berkeliaran di situ. Nah, teman-teman juga nggak perlu khawatir untuk soal kebersihan, karena hampir di setiap spot atau di setiap titik itu ada tempat untuk mencuci tangan. Nah, jadi aman ya. Oke, setelah ke bagian air ya, di bagian air itu tadinya ada ikan-ikanan, kemudian berang-berang dan lain sebagainya. Cuman saya nggak ke shoot ya. Nah, sekarang yang teman-teman lihat ini adalah bagian dari savana. Nih, di situ ada burung onta. Nah, di balik batu-batu besar itu ada beberapa singa ya, nanti akan ada di akhir-akhir videonya itu. Kemudian juga ada binatang-binatang lain seperti burung kasuari dan lain sebagainya. Nah, keren kan? Ini adalah bagian savana. Tuh lihat teman-teman, wah keren banget. Nah, ini tadi yang aku bilang ya. Konsepnya itu bener-bener wah sih kalau buat aku ya, karena yang beberapa tempat wisata yang mirip-mirip juga aku ngelihat belum sampai serial ini ya, atau mungkin karena aku mainnya kurang jauh kali ya. Nah teman-teman, sebenarnya aku mohon maaf juga nih, karena apa, videonya goyang-goyang. Nah mungkin teman-teman juga jadi pusing liatnya ya, cuman aku udah berusaha sebaik mungkin buat megang ya. Semoga ke depan videonya akan lebih bagus dan berkualitas.
Nah, ini masuk ke singa ya. Lihat tuh teman-teman, mirip banget sama habitat aslinya kan. Ada pepohonan rimbun, ada sungai dan lain sebagainya. Nah teman-teman, ada yang suka nggak sama film Madagaskar nih? Sekarang kita mau masuk ke bagiannya mereka. Siap-siap ngelihat lemur dan teman-temannya ya. Kita ngelihat Raja Julian. Yuk, ya, kita dorong dulu pintunya. Oke, masuk. Nah ini sorry ya sampai goyang banget kameranya karena susah nih sambil dorong pintu dan sambil masuk. Ada apa ya pertama kali ketika kita masuk ke dalam sini? Kalau aku sih jujur deg-degan ya, karena kita nggak tahu ada apa aja di dalamnya dan kenapa harus pakai ditutup gitu. Ternyata pas masuk pertama disambut sama iguana teman-teman. Tuh, iguana ini jinak, pengen megang sih, cuman karena inget lagi sama aturan dilarang mau megang hewan, jadi ya oke lah kita biarin aja dia di situ ya. Next kita masuk. Agak susah menemukan binatang-binatangnya semua teman-teman. Karena apa ya? Karena mungkin mereka bersembunyi ya di semak-semak ini. Oke teman-teman, lihat pelan-pelan ya, karena lemurnya ini sangat tersembunyi di dalam pohon ini ya. Nah, kita lihat pelan-pelan. Tuh dia, tuh teman-teman lihat ekornya nggak? Nah itu dia. Nah lemur-lemur ini ternyata ada yang lagi punya anak, ada 2 ekor. Cuman sayang karena anaknya masih sangat kecil jadi nggak bisa kerekam. Oke, setelah dari sini kita lanjutkan perjalanan menggunakan bus. Nah ini ke wahana Sumatera dan apa ya, aku agak lupa.
Nah, kira-kira turnya ini sekitar 10 menitan lah, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, oke teman-teman, kita akhirnya sudah sampai di penghujung video. Nah, perjalanan di Bali Zoo-nya udah selesai ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa juga untuk kunjungi berbagai wahana atau wisata kebun binatang di kota-kota kalian dimanapun berada ya. Nah, sekaligus juga sayangi binatang-binatang lain yang ada di sekitar kalian. Karena yang aku lihat di Bali ya, semenjak pengunjung turisnya berkurang, pengunjung asing berkurang, maka aku semakin ngelihat banyak binatang-binatang, terutama anjing yang dia kayak terbengkalai gitu. Mungkin mereka berebut makanan ya, sampai ada koreng-koreng atau luka-luka menganga yang ya membuat ada darah di sana sini. Tapi it's okay, semoga situasi kembali lagi normal ya, dan sektor pariwisata kembali lagi bisa mendatangkan hasil atau manfaat untuk kita semua. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Kalau suka jangan lupa share kepada orang yang membutuhkan. Dadah.